dengan bersyukur dan memohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan peduli stunting ini dalam ketaatan serta loyalitas pada kehendak dan pemeliharaan Tuhan, hendak membuka program peduli stunting ini yang dimulai sekarang dan akan terus ke jemaat-jemaat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Sinode Gemis yang saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Firman Boba MTH, yang saya hormati Ketua PLK Ibu Sinode Gemis yang juga sebagai asisten 3 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Olga Makasidamo, yang saya hormati yang hadir para pejabat pimpinan tinggi Pratama, ada Bapak Kepala Dinas Dr. Handri Pasandaran dan juga Kepala KBN Kabupaten Dr. Iopi Tungari, yang saya hormati seluruh peserta ibu-ibu dari PLK Ibu Sinode Gemis yang hadir, baik dari putusan dari Bitung, dari Sitaro, dan juga dari Sangihe sendiri. Yang tadi tidak hadir yang dari Indonesia Barat ya, dari Jakarta. Yang saya hormati juga mungkin hadir dari Sinode, putusan dari Sinode Anak ya, PLK Anak, dan juga Bapak Ibu sekalian yang peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini tentunya kita boleh dikumpulkan bersama dalam satu kegiatan PLK Ibu Sinode Gemis, kegiatan sosialisasi penanganan stunting khusus untuk wilayah Sinode Gemis. Jadi baik di Sangihe dan tentunya juga di Sitaro sekitarnya, Bitung, dan di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi mengapa begitu pentingnya stunting ini? Jadi ini juga tentu menjadi program-program yang penting dari pemerintah pusat yang sedang memberikan arahan kepada seluruh provinsi, jadi termasuk juga kabupaten kota, untuk penanganan stunting ini. Dan diharapkan di tahun 2024 stunting ini harus turun, harus berada di angka 14% ke bawah, karena saat ini senasional masih pada angka 20% ya, sekian. Dan khusus untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya kurang tahu kalau dari Sitaro berapa, tapi khusus untuk Sangihe ada di angka 18% ya, 18%. Nah, ini kerja keras kita semua, dan ibu-ibu juga sebagai peserta PLK Ibu ini tentunya juga masuk di dalam tim penggerak PKK, baik di Kabupaten Sangihe maupun di Sitaro atau Kota Bitung yang hadir saat ini ya. Karena tim pendamping keluarga yang harus betul-betul bekerja di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa ya, ini harus ada tiga yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi tim pendamping keluarga tentunya dari pihak tim penggerak PKK, kemudian ada tim KB nanti di sana, kemudian ada bidan desa. Nah, ini tiga unsur ini yang betul-betul harus menjadi perhatian yang sangat penting di dalam rangkaian penanganan kasus-kasus stunting. Jadi 3 unsur ini yang betul-betul harus mendapatkan perhatian yang cukup penting.
Jadi memang stunting ini tentunya merupakan hal penting karena ini masa depan bangsa dan negara ada di tangan anak-anak kita. Jadi regenerasi ya. Nah, apa yang menjadi harapan bangsa dan negara? Kalau mulai dari anak-anak kita ini perkembangan pertumbuhannya lambat. Karena stunting ini adalah perkembangan pertumbuhan anak-anak yang lambat. Mungkin akibat dari faktor gizinya atau juga karena penyakit ya, penyakit kronis. Jadi kekurangan energi kronis. Jadi ini yang menjadi perhatian. Jadi dari sisi konsumsi makanan juga menjadi perhatian. Dan stunting ini jadi perkembangan pertumbuhan baik fisik yang lambat bertumbuh dan juga perkembangan otaknya yang lambat. Apa yang kita mau harapkan anak-anak kita, masa depan negara dan bangsa, masa depan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro ya. Kalau pertumbuhan anak-anak kita lambat, perkembangan otaknya lambat, berarti mereka lambat menerima sesuatu, jadi lambat berpikir. Ya tentu dalam hal ini ya, ini dalam tanda kutip ya, menjadi anak-anak yang bodoh ya. Nah ini tentunya bukan menjadi harapan kita, bukan menjadi harapan bangsa dan negara. Jadi ini yang menjadi perhatian. Kenapa sampai pemerintah pusat jadi menurunkan begitu besar anggaran khusus untuk penanganan stunting. Jadi penanganan stunting ini menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat dan tentunya juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah untuk itu di setiap kesempatan, di setiap saat kami selalu menyampaikan untuk fokus pada penanganan stunting. Dan syukur kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah ada lokus. Jadi ada desa kelurahan yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi kita tidak terlalu besar lagi untuk bekerja karena sudah ada lokus, ada 24 desa ya, 24 desa kelurahan yang menjadi perhatian kita supaya kita bekerja memang sudah pada sasarannya. Karena kalau kita bekerja masih terlalu luas wilayahnya, kadang tidak tepat sasarannya. Dan ini syukur juga karena beberapa dinas terkait sudah bekerja begitu semangat, bekerja keras sehingga sudah berhasil. Jadi sudah menurun angka kasus stunting kita. Dari yang tahun kemarin itu masih di angka 200-an ya, 300-an kasus ya. Sekarang sudah turun 110 kasus. Jadi tinggal 200-an kasus. Jadi puji Tuhan, dan tentunya itu juga kerja keras, hasil kerja keras kita bersama. Karena kalau hanya satu dinas yang bekerja, tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi ini memang perlu kerjasama, perlu kerja keras dari beberapa dinas terkait ya. Karena ini juga keterkaitan baik dari dinas KB, kesehatan, perikanan, kemudian ketahanan pangan, pertanian. Jadi banyak yang harus kita kerjakan bersama. Jadi ini memang teamwork, jadi kita kerjasama, keroyokan ini untuk penanganan stunting ini ya. Karena banyak hal yang harus kita kerjakan. Jadi memang stunting ini harus mulai dari awal, jadi mulai dari anak-anak remaja ya. Jadi anak-anak remaja yang akan memasuki persiapan pernikahan nanti, jadi itu juga mulai kita persiapkan. Jadi bukan nanti mulai kasus ini setelah dilahirkan ya. Jadi mulai dari anak-anak remaja sudah harus kita persiapkan. Dan banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk anak-anak remaja ya. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan Senin Ceria ya. Jadi pemberian vitamin untuk anak-anak remaja ya, tablet tambah darah. Jadi itu juga sudah kami lakukan. Jadi untuk mencegah nanti pada saat ini anak-anak putri remaja ini memasuki persiapan nanti pernikahan, kemudian persiapan kehamilan, karena nanti kan setiap kali nikah tentunya harus berkeinginan untuk mendapatkan keturunan. Nah ini kalau tidak dipersiapkan mulai dari tingkat remaja, tentunya banyak hal nanti yang akan terjadi kalau mereka tidak siap dalam pernikahan. Dan memang untuk ibu-ibu saat ini juga harus saya tekankan, jadi memberikan perhatian
yang cukup, memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak putri remaja. Ya, jangan sampai banyak sekarang kasus sudah hamil tapi ternyata belum nikah. Masih di usia sekolah sudah hamil, belum nikah. Nah, apa yang diharapkan dari anak-anak remaja sekarang seperti itu? Ya pasti mereka tidak mampu, tidak sanggup, tidak siap untuk memelihara bayi yang mereka lahirkan. Jadi pada akhirnya dititipkan pada orang tua mereka, pada oma, opa, ya, karena orang tua yang sudah juga lanjut, sudah tidak kuat menjaga ini seorang bayi, pada akhirnya mereka tidak memberikan perhatian yang cukup baik dibandingkan dengan tentunya persiapan ibu-ibu yang memang sudah matang, sudah usia nikah, dan tentunya pada waktu sesudah menikah melahirkan anak, tentunya mereka siap. Nah, kalau anak-anak remaja belum nikah sudah hamil, jadi dalam artian sota salah. Nah, anak bayi yang dilahirkan oleh mereka, siapa yang menjaga? Sementara banyak yang masih sekolah. Ya syukur kalau masih mereka meneruskan atau melanjutkan sekolah mereka. Tapi kalau enggak, putus sekolah lagi, ya, menganggur. Dan pasti anak-anak mereka ini tidak akan terpelihara dengan baik. Nah ini jadi mohon tentunya untuk ibu-ibu memberikan perhatian apabila masih ada punya anak-anak remaja putri, tolong untuk diberikan perhatian. Jadi disampaikan, jangan sampai sudah belum nikah tapi sudah terlanjur, sudah hamil. Nah kebanyakan kasus seperti itu ya. Kebanyakan juga kasus stunting ini akibat dari belum nikah sudah hamil. Dan pasti bayi-bayi yang mereka lahirkan ini kurang mendapatkan perhatian. Nah, kurang mendapatkan perhatian berarti kurang mendapatkan juga perhatian untuk asupan gizinya. Jadi ini mulai dari tingkat remaja putri itu yang menjadi perhatian. Kenapa sampai terjadi kasus stunting? Jadi mulai dari tingkat remaja harus mendapatkan perhatian. Kemudian masuk ke pernikahan, ibu-ibu hamil, jadi harus juga mendapat perhatian yang cukup penting untuk dalam proses kehamilan, sampai pada proses melahirkan, sampai pada proses 1000 hari pertama kehidupan dari anak ini. Nah ini menjadi fokus, ini menjadi faktor utama, waktu utama mulai dari proses kehamilan sampai pada 1000 hari pertama kelahiran. Ini menjadi faktor penting. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu di waktu sini sampai 1000 hari pertama kelahiran. Ini menjadi perhatian baik dari sisi konsumsi anak, asupan gizi, ya, dan juga pada waktu proses kehamilan. Ya, jadi ibu-ibu hamil. Dan sebetulnya kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sangat bersyukur. Karena wilayah kita, luas wilayah kita ini 93% wilayah laut. Jadi kalau wilayah laut berarti ikan gampang mendapat, ya. Ikan di sini proteinnya yang kita harapkan, ya. Jadi anak-anak kecil jangan dibiarkan hanya makan super mie. Jadi kebanyakan ibu-ibu sekarang lebih cepat kasih makan nasi dengan super mie, ya, siap saji. Padahal itu salah, ya. Jadi ikan gampang mendapat, murah dan mudah didapat. Jadi kasih makan ikan banyak, ya. Jadi itu protein yang tinggi supaya dulu orang-orang tua yang ada di Sangihe ini banyak yang pandai-pandai. Karena apa? Protein yang mereka makan setiap hari. Ikan itu sama dengan makan cookies, ya. Jadi banyak yang pandai-pandai karena hari-hari orang makan ikan. Karena ikan itu gizinya, proteinnya tinggi, ya. Jadi makan ikan banyak-banyak. Jadi mulai dari anak-anak kalau sudah mulai bisa makan, kasih konsumsi ikan yang setiap hari yang cukup. Selain ada makanan tambahan, ya. Jadi berikan susu, ya, berikan buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi yang utama juga ikan, ya. Jadi tim pendamping keluarga, ya. Jadi bidan desa, PKK, juga tim dari BKKBN, ya. Ini menjadi 3 faktor utama penanganan stunting. Jadi tugas dari 3 faktor utama ini. Jadi tolong supaya diberikan perhatian. Jadi untuk ibu-ibu
sebetulnya ini pekerjaan hari-hari dari ibu-ibu. Jadi tentunya ini menjadi perhatian penting. Jadi saya titipkan sekali lagi untuk ibu-ibu yang masih memiliki anak-anak putri remaja, ya. Jadi mulai dari sekarang ini, sekembalinya di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, jadi berikanlah selalu sosialisasikan hal ini, ya. Jadi di tengah-tengah keluarga masyarakat atau ada pertemuan-pertemuan, ya, di kampung, jadi tolong disampaikan